Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Juliani dengan NIM L0211811324. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan isi sebuah jurnal yang berjudul Toksisitas Limbah Cair Industri Batik terhadap Morfologi Sisik Ikan Nila gift Oreochromis niloticus oleh Rizka Adriani dan Hardini pada tahun 2017. Masuk ke latar belakangnya. Meningkatnya minat masyarakat akan batik kedok khas Tuban menyebabkan industri batik di Kabupaten Tuban berkembang dengan pesat. Sebagian besar industri batik dalam skala rumah tangga tidak memiliki sistem instalasi pengolahan air limbah untuk menangani limbahnya. Mereka membuang langsung limbahnya ke solokan yang akhirnya akan bermuara ke sungai. Keadaan ini dapat mencemari perairan. Ketika badan air mengalami pencemaran oleh limbah industri batik, maka akan berpengaruh terhadap beberapa komponen yang ada dalam badan air tersebut. Ikan merupakan organisme perairan yang paling mudah terpengaruh oleh kondisi perairan yang berdampak akibat buangan limbah yang berasal dari industri maupun rumah tangga. Tidak menutup kemungkinan bahwa kadar limbah batik di sekitar perairan dapat melebihi baku mutu yang ditentukan, sehingga menimbulkan efek negatif berupa kematian biota. Dalam penelitian ini digunakan benih ikan nila gift atau Oreochromis niloticus sebagai hewan uji karena ikan nila gift ini merupakan salah satu jenis hewan yang hidup di area sungai tempat pembuangan limbah batik. Pengujian sisik pada benih ikan nila gift diharapkan dapat memberikan informasi mengenai besarnya pengaruh yang ditimbulkan akibat keberadaan limbah buangan industri batik terhadap kehidupan dalam badan air di sekitar lokasi pembuangan limbah. Metode penelitian. Alat dan bahan yang digunakan untuk mengamati morfologi sisik benih ikan nila gift diantaranya yaitu spektrofotometer, neraca analitik, lup, pinset, mikroskop, papan seksio, tisu, kertas, benih ikan nila gift, limbah cair batik, dan yang terakhir yaitu aquades. Sebelum dilakukan pengujian, hewan uji terlebih dahulu diaklimasi yang dilakukan dalam bak air berisi air tawar yang dierasi menggunakan aerator. Hewan uji dipuasakan terlebih dahulu sebelum dan setelah penelitian. Tahap penelitian meliputi pengambilan sampel limbah cair industri batik, analisis fisika dan kimia limbah industri batik, pengukuran faktor fisika kimia larutan uji LC50, serta uji toksisitas limbah cair batik. Masuk pada hasil dan pembahasan. Hasil uji yang pertama yaitu faktor fisika kimia limbah cair industri batik. Karakteristik buangan industri batik meliputi dua hal, yaitu karakteristik fisika dan kimia, yang meliputi padatan TSS, pH, kandungan kromium, dan COD, yang dapat dilihat pada tabel di atas. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa hasil pemeriksaan kadar COD yang terkandung di dalam limbah cair industri batik sebesar 4.951,75 mg per liter. Hal tersebut melebihi kadar maksimum yang diperbolehkan berada di lingkungan, yakni sebesar 150 mg per liter. Hasil analisis kromium atau Cr sebesar 7
mg per liter. Kadar tersebut juga nilainya lebih tinggi dibanding dengan kadar maksimum yang diperbolehkan di lingkungan, yaitu sebesar 1,0 mg per liter. Analisis kadar TSS limbah cair batik menunjukkan hasil 448 mg per liter, sedangkan kadar maksimum yang diperbolehkan dibuang di lingkungan yaitu 50 mg per liter. Artinya, kadar TSS limbah cair melebihi batas maksimum limbah cair testis yang ditentukan. Sedangkan pada pengukuran pH-nya sebesar 6,9 yang menunjukkan pH limbah cair batik masih berada pada kisaran pH yang normal. Hasil uji yang kedua yaitu uji LC50. Dari hasil pengamatan, rata-rata mortalitas benih ikan nilagif dalam uji LC50 selama 96 jam pada konsentrasi 0% tidak menunjukkan adanya mortalitas, sedangkan pada konsentrasi 0,5% sebesar 0,4, konsentrasi 0,62% sebesar 2,6, konsentrasi 0,75% sebesar 5,6, konsentrasi 0,875% sebesar 8,2, dan konsentrasi tertinggi pada uji LC50 yaitu 1%, menunjukkan rata-rata mortalitas benih ikan nilagif sebesar 9,6. Berdasarkan hasil uji yang diperoleh menunjukkan bahwa mortalitas 50% benih ikan nilagif pada limbah cair industri batik selama 96 jam terdapat pada interval konsentrasi 0,625 plus minus 0,75%. Dan hasil uji yang ketiga yaitu uji toksisitas limbah cair batik. Hasil pengamatan mortalitas benih ikan gif selama uji toksisitas limbah cair industri batik disajikan pada gambar nomor, maksud saya pada gambar pertama. Dari gambar tersebut menunjukkan rata-rata mortalitas benih ikan nilagif pada konsentrasi 0% menunjukkan 0, pada konsentrasi 0,37% sebesar 0,6, konsentrasi 0,46% sebesar 0,7, konsentrasi 0,55% sebesar 1, konsentrasi 0,64% sebesar 3,2, konsentrasi tertinggi pada uji toksisitas limbah cair batik yaitu 0,73% yang menunjukkan rata-rata mortalitas sebesar 4,6. Dan hubungan mortalitas benih ikan nilagif dengan konsentrasi limbah cair batik selama 96 jam pada uji toksisitas akut adalah berhubungan linier secara positif yang ditunjukkan pada gambar kedua. Dari gambar tersebut diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa hubungan mortalitas benih ikan nilagif dengan konsentrasi limbah cair industri batik didapat persamaan regresi, yaitu Y sama dengan min 1,427 tambah 0,889X dengan A sama dengan min 0,427 dan B sama dengan 0,889. Sedangkan koefisien regresi konsentrasi limbah atau X sebesar 0,889 bernilai positif. Artinya, terjadi hubungan positif antara konsentrasi limbah cair batik dengan mortalitas benih ikan nilagif. Semakin tinggi konsentrasi limbah, maka semakin besar mortalitas pada benih ikan nilagif tersebut. Dan hasil yang kedua yaitu hasil dari morfologi sisik benih ikan nilagif atau Oreochromis niloticus. Dari hasil pengamatan morfologi sisik benih ikan nilagif
dari berbagai konsentrasi limbah cair batik selama 96 jam menunjukkan yang menggunakan mikroskop dengan perbesaran 10x40 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Penempelan pada sisik benih ikan nila gift berbeda pada setiap perlakuan yang diberikan. Pada perlakuan pertama dengan konsentrasi 0%, morfologi sisik terlihat bersih dan tidak terjadi penempelan zat. Perlakuan kedua dengan konsentrasi 0,37%, terjadi penempelan zat yang tidak terlihat jelas dan sangat sedikit. Perlakuan ketiga pada konsentrasi 0,46%, tanda panah menunjukkan penempelan zat asing pada yang cukup terlihat dibanding dengan konsentrasi sebelumnya. Namun, hasil yang ditunjukkan antara perlakuan ketiga dengan perlakuan keempat 0,55% menunjukkan hasil yang hampir sama, tidak berbeda secara nyata. Perlakuan kelima dengan konsentrasi 0,64% memperlihatkan hasil penempelan zat asing yang cukup banyak, sedangkan pada perlakuan keenam konsentrasi tertinggi yaitu 0,73% yang menunjukkan hasil penempelan zat asing yang memenuhi penampang sisik benih ikan nila gift. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa kerusakan sisik hanya terlihat dari warna sisik ikan nila gift, tidak terlihat kerusakan bentuk maupun ukuran pada sisik benih ikan nila gift pada semua perlakuan. Dan masuk ke bagian kesimpulan. Limbah cair industri batik merupakan salah satu sumber pencemaran terhadap lingkungan perairan. Karakteristik air buangan dari limbah yang dihasilkan selama pewarnaan batik berbeda karena hasil dari proses yang berbeda. Hubungan antara tingkat toksisitas limbah cair batik dengan mortalitas benih ikan nila gift Oreconus niloticus adalah berbanding lurus. Semakin tinggi tingkat toksikan yang diberikan, maka mortalitas benih ikan nila gift juga semakin besar. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.